Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayyil qayyumi mudabbiril jami'il makhluqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Salatan tu'afina minal balaya wal atham wa tashfina minal amradi wal asqam wa tuballighuna aqsal ghayati wal maram wa taj'aluna mimman yarahu fil yaqzati wal manam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahi wa syukrulillah atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama yang hadir di majlis Masjid Jami' ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama dan mengamalkannya dengan istiqomah sampai akhir hayat kita dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan pelajaran tentang hadis Jibril bab hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa kiamat itu terjadi mulai dari dibangkitkannya manusia setelah dihancurkan bumi ini dan langit, hingga berlangsung waktu yang begitu panjang, yaitu 50.000 tahun, berakhir ditentukannya penghuni surga di surga dan penghuni neraka di neraka. Tetapi sebelum kiamat ini terjadi, maka ada tanda-tanda yang diberitahukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tanda-tanda tersebut membuktikan dekatnya terjadi hari kiamat. Hanya dengan tanda-tanda inilah kita mengetahui akan terjadinya hari kiamat. Karena kapan terjadinya dengan pasti itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi, para malaikat pun tidak ada satu pun yang mengetahui kapan dengan pastinya hari kiamat itu terjadi. Makanya dalam hadis Jibril yang dulu pertama kali pernah kita jelaskan, ketika malaikat Jibril bertanya, datang ke Nabi, lalu bertanya tentang Islam, lalu dijawab oleh Nabi. Lalu bertanya tentang iman, lalu Nabi menjawab tentang iman. Lalu bertanya tentang ihsan. Kemudian setelah ihsan, malaikat bertanya tentang kiamat, tentang as-sa'ah. Maka Rasul mengatakan apa ketika malaikat bertanya tentang sa'ah? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Subhanallah. Ketika malaikat bertanya tentang kapan terjadinya kiamat, Rasul menjawab, mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanyakan tentang kiamat tersebut bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu dari orang yang bertanya. Artinya, anta ya Jibril wa ana, kita berdua sama-sama tidak mengetahuinya. Lalu malaikat Jibril bertanya an alamatiha. Lalu malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tandanya. Barulah Nabi menjawab beberapa dari tanda-tanda kiamat. Tapi ketika ditanya kapan kiamatnya, Nabi mengatakan tidak tahu. Karena
hanya Allah yang mengetahuinya. Namun Allah memberitahukan kepada nabinya, lalu Nabi kita Muhammad memberitahukan kepada kita ada tanda-tanda kiamat sebelum kiamat itu terjadi. Makanya jangan percaya kalau ada orang mengatakan mungkin dulu di tahun berapa, tahun 2012 kiamat, tahun sekian kiamat, bumi sudah seperti ini, mungkin dalam hitungan tahun atau belasan tahun kiamat, ya. Jangan mudah terperdaya dan langsung percaya. Memang disebutkan dalam banyak hadis, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kiamat itu dekat. Benar? Sering kita dengar dalam Al-Quran maupun hadis bahwa kiamat itu dekat. Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar, diantaranya dalam Al-Quran disebutkan itu. Maksud dekat di sini yaitu di zaman Nabi ini kiamat itu sangat dekat dan lebih dekat jaraknya dibandingkan umur dunia ini. Bukan maksudnya dekat besok akan kiamat, karena tidak ada yang mengetahui kapan dengan pasti terjadinya. Bahkan tanda-tandanya pun itu ya dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis beliau. Para ulama kita membagi tanda kiamat itu menjadi dua. Ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Nah, sebelum terjadi tanda kiamat besar, terlebih dahulu terjadi tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil ini sangat banyak. Ya, bahkan di zaman jauh sebelumnya itu sudah terjadi tanda kiamat kecil. Bahkan di zaman Nabi pun sudah ada tanda kiamat kecil terjadi. Yang lalu dan yang sekarang ini dan akan datang terus terjadi tanda kiamat kecil sebelum nanti munculnya tanda kiamat besar yang jumlahnya sebagian ulama mengatakan ada 10 tanda kiamat besar. Nah, tanda-tanda kiamat kecil yang terjadi di zaman Nabi apa diantaranya? Yaitu seseorang yang mengaku sebagai Nabi. Nah, itu ada di zaman Nabi, ada. Dan setelah Nabi wafat pun di zaman sahabat ada. Dan setelah zaman sahabat pun ada. Karena di dalam hadis dijelaskan hampir 30 orang yang mengaku dirinya nabi di akhir zaman ini. Itu tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil yang lain dijelaskan dalam hadis, di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu ketika Nabi menceritakan tentang dua kelompok yang sedang berperang. Nabi mengatakan la taqumus sa'atu, kiamat itu tidak akan terjadi hatta taqtatila fi'atani azimatani yakunu bainahuma maqtalatun azimatun da'watuhuma wahidah. Nabi mengatakan hari kiamat itu tidak akan terjadi hingga terjadinya beberapa tanda kiamat yang berikut. Di antaranya apa? Taktatila fi'atani azimatani. Dua kelompok besar yang berperang. Nah, ini tanda kiamat kecil. Yakunu bainahuma maqtalatun azimah. Peperangan mereka antar berduanya itu ya di tempat peperangan yang sangat besar. Dakwatuhuma wahidah, sedangkan dua kelompok ini dakwahnya sama. Apa maksud dakwahnya sama? Kedua-duanya sama-sama muslim. Kedua-duanya sama-sama kelompok Islam. Di zaman siapakah terjadi yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini? Ketika Nabi menjelaskan hadis ini belum terjadi. Kapan terjadinya? Di zaman Sayyiduna Ali. Di zaman ketika Sayyiduna Ali khalifah yang keempat berjabat sebagai khalifah. Di mana kelompok Sayyiduna Ali dengan kelompok Muawiyah, dua kelompok besar berperang dan kedua kelompok ini
sama-sama orang-orang Islam. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini. Hanya saja yang satu yang hak dan yang satu lagi batil. Namun yang batil ini tidak dikatakan kafir karena muslim. Nabi mengatakan da'watuhuma wahidah, dia muslim tapi pelaku dosa besar, baghiyah, kelompok pembangkang. Nabi menamakan kelompok ini dengan kelompok baghiyah. Dalam hadis disebutkan tentang peperangan ini. Kelompok mana yang benar, kelompok mana yang pembangkang. Nabi mengatakan waiha Ammarin. Sangat kasihan sekali si Ammar itu. Ammar itu apa? Ammar bin Yasir, salah satu sahabat Nabi Ammar bin Yasir. Waiha Ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyah. Diperangi, Ammar ini diperangi oleh kelompok pembangkang, baghiyah. Nabi menamakan kelompok yang memerangi Ammar adalah kelompok baghiyah, pembangkang. Yad'uuhum ilal jannah. Ammar sebenarnya mengajak mereka agar supaya masuk surga, mengajak mereka ke surga. Ya, wa yad'uunahu ilan nar. Tetapi sebaliknya kelompok ini mengajak dia ke neraka. Maksudnya apa? Bahwa di kelompok Ammar, di mana Ammar berpihak adalah kelompok hak, kelompok yang benar, membela kebenaran. Yaitu Ammar berada di mana berada ketika itu? Di kelompok Sayyiduna Ali. Ya, kelompok Muawiyah lah yang memerangi Ammar. Jadi kelompok Muawiyah ini mereka muslim tapi baghiyah kata Nabi. Sedangkan kelompok Ammar adalah kelompok yang hak, ya, di mana mereka mempertahankan kekhalifahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan kelompok Muawiyah karena mereka ingin merebut kekuasaan dan harta, makanya diperangi oleh kelompok ini, dipimpin oleh Muawiyah. Kelompok inilah yang dimaksud oleh Nabi, dua kelompok besar. Sangat banyak yang meninggal ketika itu. Dua kelompok besar yang berperang, da'watuhuma wahidah. Dakwahnya satu. Maksudnya apa? Agamanya sama, yaitu sama-sama Islam. Kemudian di antara tanda kiamat yang lain yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sangat panjang, nggak mungkin kita baca, panjang banget. Ya, di antaranya apa? Ini kita bicara tentang kiamat kecil. Ya, kiamat kecil dulu terjadi dan akan terjadi, akan berlangsung nanti setelah kita juga sampai nanti datangnya tanda kiamat besar. Jadi sudah kita sebutkan hampir 30 orang yang mengaku sebagai nabi setelah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kita dengar sudah banyak ya. Sudah banyak yang mengaku nabi, ya, walaupun mungkin belum sampai 30. Nah, ini tanda kiamat kecil. Begitu juga di antara tanda kiamat kecil, hatta yuqbadu al-ilmu. Nah, ilmu diangkat, artinya ilmu semakin sedikit. Namun cara Allah mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Jadi semakin kesini zamannya, semakin sedikit ilmu agama. Subhanallah. Dan cara yang menyebabkan ilmu ini semakin berkurang, wafatnya para ulama. Berbeda halnya Al-Quran nanti ketika diangkat. Kalau ilmu sedikit demi sedikit, kalau Al-Quran langsung sekaligus, dan itu tanda kiamat besar. Nah, itu akan kita bicarakan insya Allah. Al-Quran itu sekaligus nanti diangkat. Sekarang masih ada terus sampai nanti pada waktunya yang ditentukan oleh Allah, tulisan di dalam Al-Quran nanti diangkat, hilang semua, tinggal kertas. Orang yang hafal Al-Quran tidak ada lagi yang dihafal sama dia, tinggal hanya mengingat kalimat Allah atau Bismillah. Itu pun orang-orang yang generasi-generasi tua. Al-Fatihah pun gak hafal lagi.
pada saat itu tanda kiamat besar, ya. Nanti insyaallah. Baik. Wa taksuraz az-zalazil, yaitu banyaknya gempa. Udah dari zaman Nabi sudah ada gempa sampai sekarang. Itu tanda kiamat. Wa yataqarrabuz zaman. Nah, kalau bahasa ini yataqarrabuz zaman, zaman mendekat, artinya kita merasa zaman itu karena sedikitnya keberkahan. Semakin lama keberkahan itu semakin sedikit, maka dalam sehari itu merasa sangat cepat. Dalam seminggu sangat cepat. Dalam sebulan bahkan dalam setahun pun merasa berlalu sangat cepat. Karena dicabutnya banyak keberkahan. Keberkahan itu berkurang, tinggal sedikit. Nah, makanya kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah menyarankan, menganjurkan supaya beristighotsah, kemudian bertawasul, ya, mengharapkan kepada Allah keberkahan yang Allah berikan kepada para ulama-ulama kita terdahulu. Mereka-mereka yang dulunya hidup di zaman keberkahan itu yang sangat melimpah di bumi ini. Banyak orang-orang yang diberkahi, banyak ulama-ulama besar, banyak para wali. Makanya kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan kita untuk apa? Bertawasul, terutama kepada Nabi, kemudian para wali. Hukum tawasul apa? Boleh, karena tawasul itu bukan meminta kepada Nabi atau wali. Tawasul itu meminta kepada Allah dengan keberkahan Nabi, dengan keberkahan wali. Jadi sama-sama meminta kepada Allah. Orang yang berdoa kepada Allah tanpa tawasul memohon kepada Allah. Orang yang memohon kepada Allah dengan tawasul juga memohon kepada Allah, sama-sama memohon kepada Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan bertawasul itu memohon kepada Nabi, dan dia berburuk sangka bahwa orang yang tawasul itu meyakini Nabi ini atau wali ini menciptakan manfaat dan menjauhkan bahaya, berarti orang ini apa? Suudzon terhadap umat Islam. Padahal kita yang bertawasul ini yang lebih tahu niatnya daripada mereka sebenarnya. Tapi mereka udah suudzon dulu terhadap orang yang tawasul, seolah-olah niatnya seperti itu. Bahkan memaksakan diri, mereka pasti niatnya seperti itu seolah-olah. Sebelum bertanya kepada kita, kalau bertanya kepada kita, jawaban kita apa? Jawaban kita meyakini bahwa yang menciptakan manfaat adalah Allah. Yang menciptakan bahaya dan menolak bahaya adalah Allah. Yang menciptakan keberkahan adalah Allah. Yang mengistijabah doa seseorang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohonnya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi dengan menyebut nama Nabi atau menyebut nama wali. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang utama menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang mengajarkan tawasul sendiri baginda Rasul, sahibus syara, yang membawa syariat kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad. Beliaulah yang mengajarkan umatnya bertawasul. Jadi kalau ada orang mengatakan tawasul itu syirik, secara enggak langsung berarti dia mensyirikkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia berdusta selama ini. Ya, bilang ikut Nabi tapi justru mensyirikkan Nabi secara enggak langsung. Kenapa? Karena dia mensyirikkan orang yang bertawasul, sedangkan yang mengajarkan tawasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kenapa kita senantiasa bertawasul? Saya ulangi, karena semakin mendekati akhir zaman, semakin banyak keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazharul fitan, ya, banyak bermunculan fitnah-fitnah, baik fitnah dari orang-orang yang mengatasnamakan Islam, mengajarkan mengatasnamakan agama, tetapi justru yang diajarkan bertentangan dengan ajaran agama. Termasuk juga di dalamnya khutbah usu,
yaitu penceramah-penceramah yang buruk, penceramah-penceramah pembawa fitnah. Itu banyak di akhir zaman. Makanya banyak penceramahnya di akhir zaman ini, tapi sedikit ulamanya. Nah, itu di antara ciri akhir zaman. Nah, itu tanda ciri, tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat kecil. Baik. Dan banyaknya pembunuhan dan peperangan juga. Banyaknya pembunuhan. A'udzubillahi min dzalik. Sudah terjadi semuanya di zaman kita, sudah terjadi. Yang lalu dan sampai sekarang sudah banyak terjadi. Walaupun masih ada tanda-tanda kiamat kecil itu yang belum terjadi. Jadi kalau sudah selesai semua tanda kiamat kecil terjadi, baru setelah itu tanda kiamat besar. Bahkan di antara tanda kiamat kecil terjadi, sudah pernah terjadi dan akan terjadi lagi, yaitu di mana umat Islam itu hidup dalam keadaan penuh dengan keadilan dan kesenangan dan kemewahan. Sehingga tidak ada di antara mereka yang perlu untuk menerima sedekah lagi. Dan itu sudah pernah terjadi sekali di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini salah satu khalifah yang memulai membuat mihrab. Beliau orang yang pertama membuat mihrab di masjid. Sebelumnya belum pernah ada. Di zaman Nabi ketika bangun masjid belum ada mihrab. Beliau orang yang pertama sekali mendiri masjid dan mengadakan mihrab. Mihrab itu apa? Tempat ruangan kecil tuh untuk imam itu namanya mihrab. Dan sampai sekarang umat Islam senantiasa apa? Setiap kali membangun masjid, ya, membuat mihrab di depan untuk imam. Dan ini hukumnya apa? Bid'ah hasanah. Ini baik, ini bid'ah yang baik. Bukan bid'ah yang buruk, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau ini seorang waliullah, ya, seorang khalifah, dan pada zaman beliaulah terjadi, ya, keadilan yang luar biasa, kemudian juga ketenangan, kemudian apa? Kemudahan bagi umat Islam, dan mereka juga mendapatkan kemewahan sehingga tidak ada di antara mereka yang perlu lagi untuk menerima sedekah. Dan itu akan terjadi lagi nanti. Tapi nanti termasuk salah satu tanda kiamat besar di zaman Nabi Isa alaihissalam. Kali itu lebih luar biasa lagi. Di zaman di mana nanti di zaman Isa sampai ketika setelah terbunuhnya Dajjal, ini sedikit sekilas. Itu nanti akan terjadi lagi kemewahan yang luar biasa. Dan yang hidup pada zaman itu hanya umat Islam saja. Tidak ada orang kafir di muka bumi ini di zaman itu nanti. Semuanya muslim. Yang lain udah pada meninggal semua, udah pada mati semua, dihantam oleh Ya'juj dan Ma'juj. Yang hidup hanya mereka-mereka yang mengikuti Nabi Isa dan yang lainnya, yang selamat di kalangan umat Islam. Dan ketika itu setelah Ya'juj dan Ma'juj ini jadi bangkai, lalu bangkainya diambil oleh segelomboran burung, dan lalu hujannya mengalirkan sisa-sisa bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini. Disitulah muncul kemewahan, di mana apapun harta yang ada di perut bumi ini itu pada keluar dan naik semua ke permukaan, baik itu emas, permata dan lainnya, tanpa digali, naik semua ke atas. Dan zaman itu semua umat Islam kaya semua. Saking kayanya tidak ada satupun yang menerima sedekah. Tetapi zaman itu hatinya mereka terpaut dengan akhirat. Nah, itu bedanya. Kalau seandainya zaman itu terjadi sekarang, nggak tahu apa yang terjadi. Nah, kiamat kecil. Masya Allah.
Dan itu terjadi di zaman ketika umat Islam ya keimanannya sangat kuat di zaman Nabi Isa nantinya setelah turun ke bumi ini. Tapi sekian lama setelah itu, setelah meninggalnya Nabi Isa, kembali lagi ke kufuran. Nah, itulah nanti yang akan terjadi. Baik, itu salah satu tanda kiamat besar tadi. Oke, di antara tanda kiamat kecil nantinya insya Allah akan muncul, yaitu diangkatnya seorang imam, ya, namanya sama dengan nama Nabi kita Muhammad, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi kita Muhammad. Nama aslinya Muhammad bin Abdullah, yang dikenal dengan Imam Mahdi, Imam akhir zaman. Nah, itulah khalifah akhir zaman. Dan di mana nanti malaikat yang mengumumkan pada saat beliau akan diangkat pada waktunya dan dibaiat oleh 300 para wali yang berkumpul dan menunggu beliau di kota Mekah. Yaitu ini kita cerita ininya apa yang disebutkan oleh para ulama kita jelaskan, tapi tidak bisa kita menjelaskan secara rinci. Kita jelaskan secara global saja dulu, ya. Baik, ada sebagian ulama mengatakan bahwa Imam Mahdi ini tanda kiamat kecil yang terakhir. Setelah itu sekian lama setelahnya, antara 7 atau 9 tahun ya setelahnya, ya, munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa setelahnya. Ya, di dalam hadis itu perawinya ragu. Beliau mengatakan 7 atau 9. Bukan Nabi yang ragu, tapi perawinya yang ragu. Dia ragu antara 7 tahun atau 9 tahun. Nah, ada juga sebagian ulama yang mengatakan masih ada lagi tanda kiamat kecil setelah kemunculan Imam Mahdi. Nah, itu ada 2 pendapat. Ya. Tapi yang kuat pendapatnya yang saya pelajari dari guru, yaitu Imam Mahdi yang terakhir tanda kiamat kecil, baru setelah itu munculnya tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar, diawali dengan keluarnya Dajjal dari tempatnya. Itu tanda kiamat besar yang pertama, di mana Dajjal itu sudah hidup. Ya, Dajjal ini keturunan Bani Israel. Dajjal ini manusia. Dajjal ini bukan jin. Ya, bukan jin, tapi keturunan manusia dari Bani Israel. Dan sudah hidup dan dibelenggu, dipenjara oleh malaikat, ditawan oleh malaikat di sebuah tempat, di sebuah pulau di tengah lautan, tidak ada penghuninya. Dulu pernah ada salah satu sahabat yang ketika berlayar dari Palestina, awalnya dia non-Islam, agamanya Nasrani pertamanya. Ketika berlayar bersama teman-temannya, pengikutnya, itu terjadilah ombak yang besar, angin yang kuat, badai yang sangat dahsyat. Sampai 1 bulan lamanya mereka terombang-ambing di laut. Lalu mereka mendarat di sebuah pulau. Nah, ketika itu mereka ingin istirahat, keluar dari perahunya, masuk ke pulau itu. Ketika masuk ke pulau itu, dia melihat seekor binatang di mana bagian dubur sama kepalanya, rambutnya sama-sama lebat. Makanya mereka kaget dan takut sekali ingin mendekati. Dan lebih kaget lagi ketika itu, ketika mereka mendengarkan suara dari binatang tersebut. Ternyata binatangnya bisa berbicara. Lalu mengarahkan mereka ke suatu tempat di
bagian dari pulau tersebut. Nah, orang ini berpikiran bahwa ya di sana ada tempat perlindungan. Di sana ada orang yang harus ditemuin. Makanya cepat-cepat mereka menjauh dari binatang tersebut karena saking kagetnya, udah bulunya lebat, nggak bisa membedakan mana kepala mana duburnya karena sama-sama lebat dengan bulu yang sangat lebat. Kemudian mereka langsung menjauh dan mendatangi tempat tersebut. Ketika didatangin, mereka melihat sebuah tempat di mana ada sosok orang yang sedang dibelenggu, tangannya bersilang begini, dibelenggu dengan tali, kakinya juga dan yang lainnya. Dan hampir orang ini lompat dan mencelakai mereka. Tetapi karena talinya terbatas, belenggunya terbatas, rantainya terbatas sehingga tidak mengenai mereka. Lalu terjadilah dialog orang tersebut dengan orang ini, yang satu yang dirantai ini. Yang dirantai ini adalah Dajjal tersebut. Lalu Dajjal itu bertanya dengan beberapa pertanyaan. Apakah nabi dari Arab sudah diutus? Itu di antara pertanyaannya. Lalu orang ini cuma pernah dengar, kami dengar sudah diutus. Apakah sudah hijrah ke Madinah? Ditanya sudah hijrah ke Madinah. Apakah mereka yang mengikutinya setia dengan mereka? Kami dengar mereka setia. Kalau mereka setia berarti baik bagi mereka, kata Dajjal tadi. Kemudian bertanya tentang Danau Tobaroya di Damaskus, di mana danau tersebut tidak pernah kering airnya. Dan di situ sering terjadi transaksi ekonomi, ya, perahu mondar-mandir di sana. Kemudian ditanyalah oleh Dajjal tersebut tentang air ini. Lalu Dajjal juga mengatakan, ya, ketika dia keluar nanti bahwa air itu akan kering. Suatu saat air itu akan kering. Yang tadinya nggak pernah kering danau ini, tapi satu saat ketika Dajjal keluar, ya, air ini akan kering. Dan lain sebagainya, terjadi dialog di situ. Lalu orang ini pulang dan rasa penasaran dan ketakutan. Lalu mereka naik ke perahu dan pulang, tapi tidak menuju ke Palestina, tapi langsung ke Madinah. Sesampainya ke Madinah, ya, lalu menghadap ke Nabi, dia mencari Nabi, akhirnya masuk Islam. Lalu menceritakan kisah tersebut. Namun ketika orang ini menceritakan kisahnya, Nabi sudah mengetahui hal tersebut melalui wahyu. Ya, itu karena nyasar ya. Ini kalau nggak nyasar mungkin tidak terlihat di mana pulaunya. Karena di sebuah pulau yang tidak ada penghuninya itu. Ya, disitulah tempatnya Dajjal. Jadi kalau ada orang mengatakan sekarang bahwa Dajjal itu kesana kemari menyerang orang dan lain sebagainya, ya jangan didengarkan. Dajjal masih diikat di sana, belum keluar dari tempatnya, dijaga oleh malaikat dan tidak akan lepas kecuali pada waktu yang Allah tetapkan nanti, dan itu tanda kiamat besar yang pertama. Dajjal hidup di muka bumi ini sebenarnya nggak lama. Dajjal setelah dilepas, kemudian dia menyebar kesesatan di muka bumi ini. Setelah itu tidaklah lama, hanya sebentar. Ya, hanya 40 berapa? 40 hari. Tapi 40 hari ini hitungannya sehari pertama seperti setahun. Sehari kedua seperti sebulan. Hari berikutnya seperti seminggu. Hari berikutnya hari yang biasa kita jalanin sehari semalam 24 jam. Jadi dihitung keseluruhannya 40 hari itu menjadi 1 tahun 6 bulan. Jadi seharinya itu setahun berlalu waktunya. Seharinya setahun. Matahari terbit nanti tenggelamnya setelah setahun.
Ya, dari mulai terbit terus berlalu naik ke atas itu sampai ke barat dan tenggelam setelah berlalu waktu setahun pada saat Dajjal nanti keluar. Nah, tapi sebelum Dajjal keluar itu ada tandanya, yaitu 3 tahun sebelum Dajjal keluar, sepertiga dari tanaman, tumbuh-tumbuhan dan sepertiga dari air hujan itu tidak lagi turun dan tidak lagi tumbuh. Allah menahan ya hujan dan tanaman untuk turun dan tumbuh sepertiganya di 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal. Ini tandanya keluar Dajjal. Di tahun yang kedua sebelum munculnya Dajjal, 2/3 dari hujan ini nggak turun ke bumi ini. Dan 2/3 dari tanaman di dunia, di bumi ini itu tidak tumbuh. Yang tumbuh hanya sepertiga tumbuh-tumbuhan, sepertiga pepohonan. Hujan juga sepertiganya yang turun. Itu di tahun yang kedua sebelum Dajjal muncul. Di tahun di mana muncul Dajjal pada tahun itu, 100% air hujan itu tidak turun setetes pun. Dan tumbuh-tumbuhan ini tidak ada satupun yang tumbuh, gersang semuanya. Itulah tanda di mana Dajjal muncul pada tahun itu. Ketika Dajjal muncul, dia akan mendatangi banyak orang. Di antaranya kelompok orang Yahudi misalnya, atau kelompok orang kafir. Lalu dia menawarkan tawaran yang menarik bagi mereka. Tapi dia mensyaratkan mereka agar mereka menyembahnya, agar mereka mengakui dia sebagai Tuhan mereka. Ketika itu orang kafir beriman kepada Dajjal, ya, kemudian diberikanlah apa yang dijanjikan. Lalu Dajjal mengatakan turun hujan, hujannya turun di tempat mereka saja. Tumbuh tanaman, tanaman pun muncul di tempat mereka saja. Sapi-sapi atau peliharaan ya, yang setiap harinya mereka memeras susu dan jumlahnya melimpah setiap harinya. Tanaman begitu juga, mereka memanen setiap harinya. Hujan begitu juga turun di tempat mereka dan subur. Ya, tetapi ya mereka imannya menjadi korban. Karena syaratnya Dajjal agar mereka mengimani bahwa Dajjal itu sebagai Tuhan dan mereka mengakui itu. Demi untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Lalu Dajjal mendatangi kelompok orang Islam. Ya, karena Dajjal ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu dengan cara menakjubkan. Ya, mungkin di zaman sekarang menganggap udah sakti itu. Menakjubkan dengan mudah. Bayangin aja dalam 40 hari itu dia mendatangi semua daerah, semua tempat kecuali Mekah dan Madinah. Dengan waktu yang singkat dia mendatangi dan menyesatkan orang yang bisa disesatkan. Ya. Ketika dia mendatangi kelompok orang Islam, lalu dia menawarkanlah tawarannya. Tapi orang Islam, orang yang beriman yang bertakwa ini tidak mau mengikutinya dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelompok orang beriman ini tetap kering, enggak turun atas mereka hujan, tidak tumbuh tanaman sedikit pun di daerah mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya dan rahmatnya kepada orang beriman. Ya, cukup dengan bertasbih dan takbis seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Mereka tidak lagi pernah merasa lapar. Dengan tasbih dan takdis. Tasbih itu bacaan subhanallah. Kalau takdis
la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah itu takdis, tasbih dan takdis. Ketika mereka berzikir dan ditambah dengan beribadah taat kepada Allah, mereka enggak perlu lagi makanan karena sudah selalu kenyang. Badannya tetap sehat. Ya, kalau enggak dari mana mendapat makanan? Ketika itu benar-benar masa yang sangat sulit bagi orang beriman. Maka Allah berikan keistimewaan dan rahmatnya terhadap orang-orang beriman. Disebutkan juga bahwa di kiri kanan Dajjal itu ada sungai dari api, ada sungai dari surga. Nah itu dia. Nah, bentuk aslinya seperti apa nanti, tapi orang memandangnya seperti itu. Nah, tapi kita orang beriman jangan terkecoh. Ya. Apinya Dajjal itu surganya bagi orang beriman. Tapi surganya Dajjal itu nerakanya bagi orang beriman. Makanya ya, umat Islam tidak terkecoh dan tidak memilih surganya Dajjal walaupun mendapatkan nerakanya Dajjal. Artinya mereka tetap dalam kesulitan. Ya, tetap dalam keadaan paceklik, tidak mendapatkan makanan minuman apapun. Kesulitan yang sangat parah. Ya, tetapi mereka tetap teguh pendirian dalam keimanan dan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Dajjal selama 1 tahun 6 bulan sampai akhirnya turun Nabi Isa dan membunuhnya di sebuah daerah bernama Babul Lud di Palestina. Nah, di Palestina itu ada namanya Babul Lud. Katanya apa? Bahasa ininya? Babul Lud ini bola apa namanya? Hah? Ya. Lupa saya namanya. Ada namanya itu. Tapi di dalam hadis disebutkan Babul Lud. Baik. Di Palestina tempatnya itu. Ya. Awalnya dari masjid, kemudian lari sampai dikejar dan berakhir di daerah Babul Lud ini. Dan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan turunnya Nabi Isa tanda kiamat besar yang kedua. Baik. Nabi Isa turun itu setelah Imam Mahdi dibaiat 7 tahun atau 9 tahun. 7 tahun atau 9 tahun. Dan Imam Mahdi nanti ketemu dengan Nabiullah Isa alaihissalam di Masjid Aqsa ketika sholat subuh. Imam Mahdi masih hidup di zaman itu. Ketemu dengan Nabi Isa di Masjid Al-Aqsa di waktu sholat subuh, di mana Nabi Isa turun dari atas ke bawah sebelumnya, ya, kemudian bertengger di sayapnya malaikat, turun di Menara Putih Damaskus. Menara Putih, tempat menaranya bandara itu. Di zaman Nabi belum ada itu, sekarang sudah ada. Menara ini warnanya putih dan tempat apa itu? Untuk ini pesawat di bandaranya, di tengah-tengah bandara, di bandara di Damaskus sana. Ya, disebut dengan Manarul Bayad, Manarul Bayad atau Bayad. Menara Putih. Disitulah Nabi Isa turun. Dulu belum ada menara itu, sekarang sudah ada. Lalu bertemu di Masjid Al-Aqsa tersebut. Dan dipersilakan untuk jadi imam oleh Nabi Isa, oleh Imam Mahdi,
Tapi Nabi Isa mempersilahkan Imam Mahdi untuk jadi imam untuk pertama itu. Tetapi setelahnya pada jamaah berikutnya Nabi Isa yang selalu jadi imam. Hanya sekali itu saja. Karena Nabi Isa ingin memberikan isyarat bahwa beliau mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulunya di zaman beliau, di syariat beliau, solat sehari 2 kali. Tetap ada ruku, ada sujud. Ya, tapi 2 kali dalam sehari semalam. Nah, sekarang setelah Nabi Isa turun, itu beliau melakukan syariat Nabi kita Muhammad, yaitu 5 kali dalam sehari semalam. Beliau menghukumi dengan Al-Quran, bukan lagi dengan Injil. Ya, dan beliau justru membasmi kekufuran, ya, dan termasuk membunuh Dajjal. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan akan datang, ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita jelaskan secara rinci dan bisa mudah dipahami dengan baik. Ini sangat penting sekali untuk kita pelajari dan kita ajarkan, biar kita paham, anak-anak kita juga paham, keluarga kita, tetangga kita juga bisa paham tentang hari kiamat ini. Jangan sampai tertipu oleh sebagian orang sehingga yang terjadi ketakutan pada dirinya. Ya, bahkan menganggap sebentar lagi, setiap kali hari Jumat dia deg-degan. Kenapa? Kiamat akan datang. Jangan kiamat dulu yang dipikirkan, dirinya dulu, nyawanya kapan, boleh jadi besok. Kalau kiamat itu ada waktunya, walaupun tidak ada yang memastikan kapan waktunya, tapi ada tanda-tanda yang dilalui dulu. Ya, tanda-tanda kiamat terjadi dulu sebelum terjadinya hari kiamat. Sekarang saja tanda kiamat besarnya belum. Tanda kiamat kecil saja belum seluruhnya. Nah, sudah berpikiran Jumat depan kiamat, dah deg-degan dia. Nah, itu bisa terjadi, Bapak. Gara-gara apa? Gara-gara korban YouTube kadang-kadang. Korban media sosial. Media sosial itu kalau isinya bagus-bagus, tapi kalau salah memilih konten, maka salah juga jadinya pemahamannya. Maka harus waspadai, bekali diri kita dengan ilmu. Apa yang kita pelajari diajarkan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan bertemu lagi di kemudian waktu, di awal bulan insyaallah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, jangan pernah bosan mempelajari ilmu agama. Memang mempelajari ilmu itu butuh kesabaran, ya. Karena yang kita pelajari adalah dasar-dasar ilmu agama. Secara bertahap, sedikit demi sedikit. Dan diulangi jika kita memiliki catatan dari pelajaran yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.